Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku renungan ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini mengajak kepada masing-masing kita, ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Pada saat kesempatan demi kesempatan yang Dia masih berikan untuk kita bersinar dimanapun kita berada, bersinar dalam setiap tingkah laku kita sesuai dengan karakter Yesus, walaupun tidak sesempurna yang Yesus lakukan, tapi dengan usaha kita, dengan doa yang sungguh-sungguh, dengan penuh penyerahan, maka Tuhan akan membantu kita untuk melakukan yang terbaik hari demi hari. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Tuhan mengundang kita untuk selalu bersuka cita. Ayatnya terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Nah, jadi inilah bagaimana Tuhan mengundang kita untuk kita selalu bergembira, bersukacita dalam situasi apapun yang kita hadapi. Ya, tapi ada suatu kalanya pasti kita akan mengalami kesedihan. Kita akan mengalami kekecewaan. Tapi kita harus perlu tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia selalu memberikan kita pengharapan itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita berpegang teguh di dalam semuanya itu, karena kita yakin dan kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil, memberikan segala sesuatunya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Seisi surga senang melihat manusia berbahagia. Bapa surgawi kita tidak menutup jalan kegembiraan bagi makhluk-makhluknya. Di sini ditulis di dalam langkah kepada Kristus halaman 80. Nah, jadi seisi surga ya sangat senang kalau melihat kita berbahagia. Ya, dan Bapa kita selalu memberikan jalan kegembiraan itu bagi setiap makhluk-makhluk ciptaannya. Ya, seringkali kitalah yang menciptakan akan situasi yang tidak harmonis di dalam kehidupan kita. Ya, tentunya karena masalah yang kita hadapi. Dan pada saat ini Tuhan mengundang masing-masing kita supaya kita dapat menyerahkan setiap pergumulan hidup kita, setiap beban-beban kita di bawah kaki salibnya, sehingga Dia akan meringankan itu semua. Dan kita pun dapat bersyukur, dapat bersukacita di dalam Tuhan. Dia telah menetapkan agar semua menjadi kudus dan bahagia jika mereka mau. Terang yang cukup telah diberikan kepada generasi ini, agar kita dapat mempelajari apa tugas dan hak istimewa kita, dan menikmati kebenaran yang berharga dan hikmat dalam kesederhanaan dan kekuatannya. Ini ditulis di dalam Testimony for the Church, jilid 2 halaman 693. Yang Dia telah menetapkan agar semua menjadi kudus dan bahagia jika kita mau. Kita dapat mempelajari apa tugas dan hak istimewa kita. Ya, dan kita dapat menikmati akan kebenaran yang berharga itu di dalam kehidupan kita. Jadi ini suatu hal yang penting di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, tentunya dimanapun kita berada, biarlah kita dapat menciptakan akan suasana yang baik, akan aura yang positif kepada setiap orang. Ya, tentunya ini suatu pelajaran yang baru bagi kita masing-masing. Ya, dikatakan dalam situasi apapun yang kita hadapi. Ya, di sini kita harus bisa mengontrol akan pikiran kita. Kita harus mengontrol akan diri kita, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Ya, karena kita sudah tahu bersama bahwa Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menjadi teladan bagi kita. Tentunya karakter yang Dia berikan adalah karakter yang sempurna.
Karena dia tahu misinya untuk datang ke dunia ini, sehingga dia melakukan yang terbaik. Ya, pada saat dia menghadapi kekecewaan, dia menghadapi guncangan di dalam kehidupannya, Yesus selalu pergi di suatu tempat yang sunyi. Dia pergi di alam terbuka. Dia memohon kepada Bapaknya untuk memberikan dia kembali kekuatan, memberikan dia kembali semangat yang baru untuk melakukan atau untuk menjalankan akan misinya di dunia ini. Ya, betapa sulitnya kehidupan Yesus pada saat dia berada di dunia. Penolakan demi penolakan dia terima. Tetapi dia tetap mempertahankan akan imannya, akan prinsipnya. Dia melihat begitu bejatnya dunia ini. Dia melihat begitu banyak kejahatan yang terjadi. Jadi suatu hal yang luar biasa. Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia. Dia hidup di tengah-tengah umat manusia yang berdosa, tetapi dia tidak melakukan dosa itu. Itulah luar biasanya Yesus kita yang sudah mati di atas kayu salib, yang sudah memberikan kita keselamatan di dalam kehidupan kita, yang sudah menggantikan kita di atas kayu salib itu, yang sudah mengorbankan dirinya, darahnya sudah tercurah di atas kayu salib itu. Biarlah pada saat ini kita mau menerima akan ajakan Kristus di dalam kehidupan masing-masing kita, sehingga kita boleh menjadi manusia-manusia yang terus menjalankan akan perintah daripada Tuhan kita. Penebus dunia menerima manusia sebagaimana adanya, dengan semua keinginan, ketidaksempurnaan, dan kelemahan mereka. Dan dia tidak hanya akan membersihkan mereka dari dosa dan menebus mereka melalui darahnya, tetapi juga akan memuaskan hati semua orang yang mau mengenakan kuknya untuk menanggung bebannya. Ya, jadi inilah kita juga mempunyai tanggung jawab. Ya, karena penebus dunia menerima manusia sebagaimana adanya. Ya, dengan ketidaksempurnaan kita, dengan kelemahan kita, dia tidak hanya membersihkan kita dari dosa dan menebus kita melalui darahnya, tetapi juga memuaskan hati semua orang yang mau mengenakan kuknya, karena kuknya adalah ringan dan enak. Disitulah kita akan merasakan bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, pada saat kita berjalan bersama-sama dengan Kristus, pada saat kita mengenal akan Kristus di dalam kehidupan kita, disitulah kita akan merasakan bagaimana Tuhan kita dapat selalu ada untuk kita di dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, di dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Ya, betapa pentingnya untuk mengendalikan akan diri kita di dalam situasi apapun yang kita hadapi, sehingga kita dapat berpikir dengan baik. Ya, jadi betapa penting juga mengandalkan akan Tuhan kita, karena dialah yang dapat memberikan kita jalan yang terbaik. Di sini juga dikatakan untuk menanggung bebannya adalah tujuannya untuk memberikan kedamaian dan ketenangan bagi semua yang datang kepadanya untuk roti hidup. Dia menuntut kita untuk melakukan tugas-tugas itu yang akan menuntun langkah kita ke tingkat kebahagiaan yang tidak dapat dicapai oleh orang yang tidak menurut. Hidup benar dan penuh sukacita adalah memiliki Kristus di dalam hati kita dan membawa kepada pengharapan kemuliaan. Langkah kepada Kristus halaman 80 dan 81. Ya, jadi dia menuntut kita untuk melakukan tugas-tugas dan menuntun akan langkah-langkah kita kepada suatu kebahagiaan yang kita tidak dapat capai oleh yang tidak menurut.
Ya, jadi penurutan itu sangat penting di dalam kehidupan kita, karena penurutan itulah yang membawa kita ke dalam kerajaan surga, yang membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal, ya, menurut firman Tuhan, menurut apa yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing kita. Ya, kita tahu bersama, ya, pada saat Yesus berada di dunia, dia 30 tahun, ya, berada di dalam rumah tangga Yusuf dan Maria. Di situ dia diajarkan hal-hal mengenai firman Tuhan oleh ibunya Maria. Disitulah dia belajar bagaimana dia dapat menyanyikan lagu-lagu surga itu, sehingga di dalam pekerjaan yang dia lakukan, di dalam kegiatan yang dia lakukan, dia selalu memuji dan memuliakan Bapaknya yang di surga. Dan juga satu hal yang harus kita ingat, pada saat dia keluar dari rumah tangganya, dia sudah matang, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Sehingga pada saat dia memanggil ke-12 muridnya, murid-murid ini seakan-akan mereka mendapatkan suatu kuasa yang luar biasa yang mereka rasakan. Pas panggilan itu datang kepada mereka, mereka tinggalkan apapun yang mereka miliki. Mereka langsung mengikuti Yesus. Mereka tidak berpikir apa yang akan mereka makan, mereka tidak berpikir apa yang akan mereka pakai, mereka akan tinggal di mana. Tetapi mereka menurut, mengikuti kemanapun Yesus pergi. Inilah suatu panggilan yang luar biasa, dan panggilan itu juga diberikan bagi masing-masing kita. Apakah kita mau saat ini menerima akan panggilan Kristus di dalam kehidupan masing-masing kita, sehingga dimanapun kita berada, kita boleh merasakan akan kasih Kristus, dan orang lain juga dapat merasakan itu di dalam kehidupan mereka masing-masing. Jadi suatu pelajaran yang sangat indah pada saat ini, agama yang bersinar. Biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di detik-detik kedatangan Tuhan ini, biarlah kita boleh terus mempraktekkan akan karakter Kristus, walaupun tidak sempurna, tetapi dengan usaha yang gigih, yang sungguh-sungguh, Tuhan akan membantu kita. Dia akan menolong kita untuk melakukan yang terbaik. Dan kita pun tahu bersama, ya, bahwa waktunya sudah sangat singkat. Sudah banyak tanda-tanda yang kita sudah lihat. Sudah banyak tanda-tanda yang kita sudah rasakan, sudah banyak tanda-tanda yang kita dengar. Apakah kita biasa-biasa saja? Ataukah kita mempunyai rasa bahwa Tuhan, apalagi Tuhan yang harus saya lakukan? Ya, walaupun kekurangan itu ada di dalam kehidupan kita, walaupun akan ada dosa-dosa kesayangan di dalam diri kita, tapi biarlah kita mau serahkan itu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan membantu kita untuk meninggalkan itu semua. Ya, karena kita tidak sanggup mengandalkan akan diri kita. Biarlah kita terus mau mengandalkan akan Tuhan kita yang ada di surga. Ya, saya pun secara pribadi ya merasakan, ya Tuhan, saat ini saya tidak sanggup untuk menjalani ini semua, tetapi bantu saya Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Ya, walaupun kita akan jatuh, kita akan lemah, tapi Tuhan mengatakan, biarlah kita selalu bersukacita, berbahagia di dalam situasi apapun yang kita hadapi. Betapa pentingnya juga kita mengucap syukur setiap saat kepada Tuhan. Pada saat kita makan, pada saat kita tidur, pada saat kita bekerja, pada saat kita melakukan apapun itu, biarlah kita boleh meminta akan tuntunan Tuhan itu, sehingga itu akan menjadi bagian kita. Mungkin masih banyak cita-cita duniawi kita,
Ya, tetapi itu hanya memberikan kita kebahagiaan sesaat. Biarlah kita mau memberikan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kebahagiaan itu akan kekal sampai selama-lamanya. Inilah menjadi suatu pelajaran yang indah bagi kita saat ini. Dan hari ini biarlah kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing. Sehingga apapun yang kita lakukan, biarlah kita terus memandang kepada Kristus. Biarlah kita boleh bersinar, kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun kita berada. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah ini dapat kembali memberikan kita semangat yang baru, kembali memberikan kita hal yang baru sehingga kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.